Sebab kasih setiamu lebih dari hidup bagi setiap kami. Anugerah-Mu berlimpah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Kami rindu Engkau. Terima kasih Tuhan. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Kami rindu Engkau, kami rindu hadirat-Mu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup kami Tuhan, kebaikan-Mu, anugerah-Mu nyata dalam hidup kami. Sebab itu kami menyembah-Mu, sebab itu kami meninggikan-Mu ya Tuhan. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup bagi setiap kami Tuhan. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab kasih setiamu
sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu. Terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Shalom saudara, selamat pagi. Bersyukur buat pagi hari ini kita boleh menikmati kasih setia Tuhan yang baru. Pagi hari ini kita ada di hari Selasa. Kita bersyukur karena Tuhan mempercayakan kita hari yang baru. Pagi hari ini saya ingin sharing buat Bapak Ibu Saudara dari Efesus pasal yang kedua. Mari sama-sama kita lihat ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan bacakan bagi setiap kita Efesus pasal yang kedua. Mulai dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14 kita akan lihat ayat demi ayat. Saya berdoa supaya apa yang saya bagikan pagi hari ini menguatkan setiap kita, orang-orang yang telah dipilih oleh Allah untuk ditebus, dijadikan anak-anaknya, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kebaikan kita, tapi semata-mata hanya oleh anugerah Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Mari sama-sama kita lihat mulai dari ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, "Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia." Saudara, Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Efesus. Tadi kita baca ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Ya, Paulus mengingatkan buat jemaat yang ada di Efesus, juga buat setiap kita pagi hari ini. Dulu, sebelum kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita disebut sebagai orang-orang yang tidak bersunat. Nah, saudara, kita belajar, kita sama-sama pelajari bahwa dalam perjanjian lama, sunat adalah tanda perjanjian. Orang yang bukan keturunan Israel pada saat itu, ketika mereka akan bergabung atau kawin campur dengan orang Israel, ada satu hukum yang berlaku bahwa setiap orang, setiap laki-laki yang ada di rumah mereka itu harus disunat, karena sunat adalah perjanjian antara Allah dan umat Israel. Nah saudara, dalam perjanjian baru, kita yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sunat yang dimaksudkan bukan lagi sunat secara lahiriah, tapi sunat yang dimaksudkan adalah sunat yang dilakukan secara rohani. Bagaimana kita ditebus oleh darah Yesus, kita ditebus, diselamatkan oleh anugerah Allah, sehingga sunat bukan lagi sesuatu yang menentukan keselamatan bagi kita, tapi sunat itu menjadi tanda darah Kristus dalam kehidupan kita. Nah saudara, Paulus mengingatkan bahwa dulu sebelum kita memiliki pengharapan di dalam Yesus, sebelum kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak termasuk dalam kewarganegaraan Israel. Bahkan sampai hari ini saudara, secara lahiriah kita bukan warga negara Israel. Kita orang Indonesia, kita orang Malaysia, mungkin kita orang Singapura, tapi kita juga adalah warga negara kerajaan Allah. Nah, Paulus berkata bahwa kita di dalam Yesus Kristus itu telah ditebus dan dijadikan warga kerajaan Allah. Di dalam konteks ini, Paulus berbicara kepada orang yang bukan Yahudi, sehingga dia berkata, dulu kamu bukan warga negara Israel, tapi oleh anugerah Allah, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi orang Israel rohani. Nah, Paulus berkata, sebelum kamu mengenal Allah, dulu sebelum kita kenal Tuhan, kita nggak punya pengharapan. Dulu sebelum kita mengenal kasih karunia-Nya yang besar, kita tidak punya pengharapan dalam kehidupan kita. Kita hidup seolah-olah Tuhan tidak ada. Saudara, tanda-tanda orang yang kehidupannya tidak memiliki Allah
adalah orang-orang yang sangat gampang sekali untuk diombang-ambingkan oleh kekhawatiran. Kita gampang sekali percaya akan sesuatu yang buruk akan terjadi, tapi kita sangat sulit sekali untuk mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Saya berdoa supaya setiap kita pagi hari ini menyadari betul bahwa kita di dalam Yesus Kristus Tuhan telah diselamatkan, dan kita adalah orang-orang Israel secara rohani, orang Israel secara rohani, orang Yahudi secara rohani yang menjadi ahli waris dari setiap janji Allah untuk keturunan Abraham. Amin, saudara. Nah, kita teruskan ayat yang ke-13 dikatakan seperti ini. Tetapi sekarang di dalam Kristus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat, dan kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah menumbuhkan, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Ya, Paulus berkata, dulu memang kita orang yang tidak dipandang sebagai ahli waris, yaitu warga kerajaan Allah. Tapi di dalam Yesus, saya dan saudara, ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi warga negara kerajaan Allah. Bukan karena sunat yang dilakukan secara lahiriah, tapi sunat yang dilakukan secara rohani. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, maka ada tanda darah Yesus dalam kehidupan kita. Dan Paulus berkata dalam ayat yang ke-14, karena Dialah damai sejahtera kita. Saudara, Yesus adalah damai sejahtera kita. Dalam bahasa Inggris di sana dikatakan, He is our peace. Dialah damai sejahtera kita. Ketika kita ada di dalam Kristus, seharusnya kita bisa hidup di dalam damai sejahtera. Damai sejahtera menjadi bagian kita. Kita tidak lagi hidup di dalam kekhawatiran, di dalam ketakutan, karena kita hidup di dalam damai sejahtera Allah. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, gimana caranya kita hidup dalam damai sejahtera kalau hari ini kita masih penuh dengan pergumulan? Saudara, Tuhan memberikan kita kemampuan, memberikan kita Roh Kudus-Nya di dalam diri kita, untuk kita bisa menemukan mata air di tengah-tengah padang gurun yang sedang kita hadapi mungkin hari ini. Saudara, hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan itu dibawa dari satu lembah kepada lembah yang lain. Pernahkah saudara mendengar ada hamba Tuhan yang berkata, Tuhan menuntun kita dari satu gunung, Dia bawa kita kepada gunung yang lain. Dari satu lembah, Tuhan menuntun kita kepada lembah yang lain. Dia menuntun kita di segala jalan kita, dalam setiap musim kehidupan kita. Dan di dalam penyertaan Tuhan, sekalipun ada badai terjadi, sekalipun ada laut yang bergelora, kita bisa punya damai sejahtera dalam hati kita karena kita tahu Tuhan pegang hari esok kita. Kenapa kita punya keyakinan? Karena kita telah diselamatkan oleh anugerah Allah. Kalau kita tahu apa yang menjadi ujung kehidupan kita, kalau kita tahu di ujung sana Tuhan telah menyediakan pertolongan, mengapa kita harus khawatir hari ini? Kalau kita tahu kemenangan telah menjadi bagian kita, kenapa kita harus takut hari ini? Kalau kita tahu Tuhan menyediakan lebih dari yang kita bayangkan, jalan Tuhan lebih tinggi dari jalan kita, kenapa kita harus khawatir dan takut hari ini? Saya berdoa supaya setiap kita, warga kerajaan Allah, kita yang telah dipilih dan ditebus oleh darahnya yang kudus, setiap kita memiliki pengharapan di dalam Kristus. Kita bukan lagi orang-orang yang hidup dengan cara-cara agamawi, tapi kita hidup oleh anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Kalau hari ini kita hidup benar, kalau hari ini kita melakukan firman Tuhan, kalau hari ini kita taat, kalau hari ini kita melakukan segala ketetapan-ketetapan Allah, bukan supaya kita menerima berkat atau diselamatkan, tapi karena kita terlebih dahulu telah menerima yang terbaik dari Tuhan, sudah sepantasnya untuk kita menghidupi dan melakukan segala firman yang Dia sampaikan, yang Dia berikan. Saudara, tetaplah kuat dalam pengharapanmu, sebab Tuhan pegang hari esok kita. Kita bukan lagi orang-orang yang jauh, sekarang kita adalah orang-orang yang dekat. Bahkan Dia tinggal di dalam kita untuk memberikan kita kekuatan dan pengharapan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi ini. Kami bersyukur buat kasih setiamu. Kami bersyukur buat anugerahmu yang luar biasa menuntun kami. Kalau kami boleh ada sampai pagi ini, kami bersyukur. Kami tahu Tuhan bukan karena kuat dan gagah kami, semata-mata hanya karena kasih karuniamu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami berdoa
Tuhan, mari Engkau memberkati umat-Mu dimanapun berada. Biar kekuatan dari Allah turun bagi setiap kami dalam segala pergumulan yang sedang kami hadapi, dalam segala hal yang sedang kami doakan hari ini. Kami percaya bahwa Engkau adalah jawaban bagi kami, dan kami tahu di ujung sana Tuhan telah menyediakan lebih dari yang kami doakan dan kami pikirkan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Berkat-Mu atas setiap kami Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Saudara, tetap semangat, tetap berpengharapan dalam Yesus. Shalom.